Annyeonghaseyo 여러분. Selamat datang dan terima kasih telah menonton video saya ini. Ini merupakan video saya yang pertama yang bertema Mari Belajar Bahasa Korea. Ya, sesuai dengan judulnya Mari Belajar Bahasa Korea. Di video ini saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana cara belajar bahasa Korea supaya kita bisa cepat berbahasa dengan baik dan benar, tentunya dengan lancar juga. Materi ini saya buat dengan tujuan untuk berbagi ilmu kepada teman-teman sekalian, sebab saya yakin ilmu itu semakin dibagikan, maka akan bertambah pula pengetahuan itu. Beda dengan uang ya, kalau uang semakin dibagi, ya semakin habislah dia. Maka daripada itu, ya janganlah kita pelit-pelit untuk berbagi ilmu. Oh ya, sebelum saya mulai pelajaran ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Dewa Prasta. Saya adalah seorang asesor kepemanduan wisata dan sekaligus praktisi pariwisata sebagai tour guide berbahasa Korea dan Inggris yang sudah lebih dari 25 tahun. Tentunya sebagai tour guide di Bali, dan juga sempat mewakili Indonesia dalam acara Korean Asian Friends, ya Korea Asian Friends yang diselenggarakan oleh UNWTO, yaitu Badan Internasional PBB di bidang pariwisata, yaitu kurang lebih 100 hari, itu letaknya di Korea. Jadi kami keliling Korea dari Seoul sampai ke selatan, sampai ke Busan juga. Program tersebut adalah untuk memperkenalkan bahasa dan budaya Korea kepada dunia, yang tentunya juga diberi kesempatan untuk mengunjungi hampir seluruh objek wisata yang ada di Korea. Mempelajari suatu bahasa barang tentu tidak bisa dalam beberapa hari saja. Bahkan untuk mempelajari bahasa Inggris saja kita memerlukan waktu bertahun-tahun. Apalagi bahasa Korea yang merupakan bahasa ya yang lebih sulit daripada bahasa Inggris. Tapi jangan khawatir, saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada teman-teman sehingga pelajaran ini tidak membosankan. Pembelajaran ini akan saya lakukan berseri dengan berurutan, sehingga teman-teman bisa mempelajari tahap demi tahap sampai bisa. Tentunya urutannya itu sudah saya bikin sistem supaya teman-teman lebih gampang untuk menguasainya. Dan seandainya dari teman-teman sekalian ada yang berprofesi berbeda-beda, ada yang sebagai praktisi pariwisata, sebagai tour guide, sebagai travel agent, atau pencinta drama Korea, pencinta film Korea, ataupun yang ingin belajar bahasa Korea untuk bekerja di Korea, ya nanti bisa request untuk hal tersebut. Jadi kami akan bikinkan special edition, mungkin bagi mereka yang suka drama Korea, bagi yang mereka yang suka film Korea, atau mereka yang ingin menjadi tour guide. Ya kalau ada permintaan, saya akan berusaha untuk membikinnya. Oke, itu pembukaan dari saya, dengan harapan penonton bisa berbahasa Korea dengan baik dan lancar. Mari kita mulai. Ya. Baiklah teman-teman, jadi kita mulai saja pelajaran kita yang pertama. Ya sesuai dengan judul dari video ini, yaitu Mari Belajar Bahasa Korea. Ya, video ini dipersembahkan kepada mereka yang ingin belajar bahasa Korea, baik itu siswa, mahasiswa, pekerja pariwisata, pecinta drakor, film Korea, maupun yang ingin bekerja di Korea. Semoga bermanfaat. Mempelajari bahasa Korea, terutamanya huruf Korea Hangul, yaitu tidak terlepas dari
beliau yang menciptakan huruf tersebut, yaitu beliau adalah Raja Sejong yang agung. Beliau adalah pencipta dari Hangul ini, yaitu dari huruf Korea ini. Sebelum Hangul digunakan di Korea, orang-orang Korea pakai bahasa Cina atau huruf Cina, atau dalam bahasa Korea disebut Hanja. Ya, Hanja itu adalah huruf Cina. Jadi huruf Cina itu begitu susah, ya karena terlalu terlalu complicated. Jadi mereka orang-orang Korea pun susah mempelajarinya. Sehingga pada kira-kira abad ke-14, Raja Sejong yang berkuasa di Korea mempunyai inisiatif dan berhasil menciptakan ataupun mensimpelkan Hanja tersebut menjadi Hangul. Ya, Raja Sejong ini berkuasa di Korea pada tahun 1397 sampai 1450. Beliaulah pencipta dari Hangul tersebut. Ya, Hangul tersebut diperingati setiap tahun, yaitu pada tanggal 9 Oktober di Korea tentunya. Ya, ini adalah patung Raja Sejong. Ya, yang di kanan juga, ya ini adalah patung Raja Sejong atau Sejong Daewang. Yang di bawahnya, nah ini waktu saya ke Korea yang mewakili Indonesia di UNWTO, saya menyempatkan diri untuk mengabadikan diri di depan foto Raja Sejong dengan harapan biar bisa bahasa Korea dengan cepat. Jadi teman-teman kalau ke Korea sempatkan berfoto di depan patung ini. Ya, patung ini letaknya di tengah-tengah kota Seoul. Huruf Korea ataupun Hangul tidak hanya digunakan di Korea, tapi di Indonesia pun ada salah satu kota yang menggunakan huruf Hangul ini, yaitu di salah satu kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu letaknya di kota Bau-Bau. Ya, seperti nama bahasa yang ada di Bau adalah bahasa Jia-Jia. Bahasa Jia-Jia menggunakan huruf Hangul. Seperti pelang pasar ini, yaitu Pasar Karya Baru. Ditulis dalam bahasa Hangul, ditulis dalam huruf Hangul ini Pasar Karya Baru. Jadi Pasar Karya Baru. Kenapa pasar? Karena orang Korea ataupun di dalam Hangul R itu tidak pernah ditemukan di akhir kata. Kalau ada R di akhir kata pasti diisi vokal E, makanya menjadi pasar. Pasar menjadi pasar. Seperti apa kabar? Orang Korea bisa bilang apa kabar? Ya, karena tidak bisa bilang R di akhir kata. Ya, itu bahasa Indonesia yang ditulis dengan huruf Hangul. Yang di bawahnya yaitu baru bahasa Korea ini. Karya Baru Sijang. Ini Sijang. Ini artinya pasar. Karya Baru pasar. Kalau di Korea terbalik, kalau kita pasar karya baru, kalau orang Korea memanggilnya karya baru pasar. Nah, ini adalah pasar karya baru yang letaknya di Bau-Bau. Tidak hanya pelang pasar saja, pelang sekolah dasar pun. Ini resmi pemerintah kota Bau-Bau, Dinas Pendidikan dan Olahraga. Ini ada huruf Koreanya. Kalau ini SD Negeri Karya Baru. Dalam bahasa Korea, SD Negeri Karya Baru ini adalah Karya Baru Kungnip Chodong Hakyu. Chodong Hakyu ini artinya SD. Kungnip ini adalah negeri. Ya. Karya Baru ini karya baru. Jadi terbalik. SD Negeri Karya Baru Kungnip Chodong Hakyu. Ya, kalau di Korea itu terbalik-balik ya. Kenapa terbalik? Nah, pada seri-seri berikutnya akan saya jelaskan. Jadi begitulah Hangul itu tidak hanya digunakan di Korea, tetapi di Indonesia pun di salah satu kota, yaitu di kota Bau-Bau di Sulawesi Tenggara, menggunakan Hangul, itu bahasa Jia-Jia. Oke, kita masuk ke inti.
Untuk mempelajari suatu bahasa, kita harus mempelajari hurufnya dulu. Seperti untuk belajar bahasa Indonesia, kita harus tahu abjad Indonesia dulu, dari A sampai Z. Nah, kalau abjad Indonesia, kita menghafalnya A sampai Z, dari vokal dan konsonan digabung menjadi satu. Tetapi kalau di Korea itu dipisah, konsonan dipisah, vokal juga dipisah. Jadi konsonan itu ada 19, 14 konsonan tunggal dan 5 konsonan rangkap. Ya, ini alfabet atau konsonan. Ini adalah konsonan tunggal. Kini, diri, mi, bisi, iji, ciki, tipi, hi. Ini G, N, D, R, M, B, S, M, J, C, K, T, P, H. Itu adalah konsonan tunggal. Yaitu konsonan rangkapnya mana? Ini dia. Ini sama dengan ini, cuma 2 kali. K didobelkan, dan itu dikat. Nah, ini D, cuma didobelkan. B double, S double, Z double. Makanya disebut vokal konsonan rangkap ini, ya, karena double. Itu adalah konsonan di dalam bahasa Korea ataupun Hangul. Jadi ada 19, 14 konsonan tunggal dan 5 konsonan rangkap. Dan itu vokal, vowel. Ada 10 vokal tunggal dan 11 vokal rangkap. Ini 10 ya jumlahnya. Ini 11. Kalau ini 14, ini 5. Ini ada 11 vokal rangkap. Nah, bagaimana cara menghafal, bagaimana cara menulis, nanti kita lihat slide berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa, kalau Anda tertarik dengan video ini dan ingin belajar bahasa Korea dengan simple, silakan di-subscribe, dan itu like dan share kepada teman-teman supaya teman-teman juga bisa belajar bahasa Korea. Oke? Terima kasih. Kamsahamnida. Sampai ketemu.